Haddatsana bercerita na pada kami Ibnu Majah sapa Hisam bin Amar, Hisam bin Amar. Haddatsana bercerita na pada kami sapa Al-Walid Ibnu Muslim. Haddatsana bercerita na pada kami Walid bin Muslim sapa Al-Hakamu bin Mus'ab. An Muhammad bin Ali bin Abdillah bin Abbas, dari Muhammad bin Ali bin Abdillah bin Abbas. Anahu sesungguhnya Muhammad iku haddasahu bercerita dia Muhammad hu pada Hakam bin Mus'ab an Abdillah ibni Abbas, dari Abdillah bin Abbas. Jadi Abdillah bin Abbas ini kakek dari Muhammad bin Ali. Nah, Abdullah bin Abbas ini sepupunya Rasulullah. Qala berkata sopo Abdullah. Qala bersabda sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa lazima yang menetapkan, dia orang menetapkan, merutinkan al istighfaro pada istighfar, jadi meminta ampun terhadap dosa-dosanya kepada Allah. Jadi qala As-Suyuti ai dawama alaih, jadi dia merutinkan istighfar. Orang merutinkan istighfar itu niatnya agar dosa-dosanya diampuni. Nah, itu niatnya, ya. Jadi tujuannya itu biar dosa-dosanya diampuni. Jawabnya ja'ala maka menjadikan sapa Allahu Allah lahu untuk man mingkul lihamin dari setiap kesusahan, Allah menjadikan farojan pada kelapangan atau keluasan. Nah, semacam ini sebagai bonusnya. Orang kalau minta ampun, ya, istighfar itu karena dia menyadari kalau punya dosa, punya kesalahan, terus berharap dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah. Kan begitu. Sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya, ya. Sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya. Lah, setelah dosa-dosanya diampuni, baru nanti Allah menjadikan untuknya dari setiap kesusahan ada kelapangan, ada keluasan. Jadi di dalil lain dijelaskan la yaruddul qadar ila du'a wa innar rajul layuh romu min rizkihi, al hadis, ya. Jadi seseorang itu dihalang-halangi dari rizkinya karena perbuatan dosa yang dia perbuat. Nah, itu lah setelah dia minta ampun, nah penghalang rizki itu hilang. Jadi dia minta ampun, terus diampuni oleh Allah, sehingga penghalang-penghalang rizki itu hilang. Jadi orang istighfar itu, ya, pertama selain dosanya diampuni, terus ini ja'alallahu lahu min kulli hammin faroja. Jadi Allah menjadikan untuknya
dari setiap kesusahan ada kelapangan. Kemudian wa min kulli dhaikin, dan dari setiap sempit rupek, bahasa Jawanya itu rupek, Allah menjadikan mahroja pada tempat keluar atau jalan keluar. Di ai tariqon yukhrijuhu min kulli asir, jadi suatu jalan yang mana lantaran jalan itu Allah mengeluarkan orang tersebut dari setiap kesulitan. Jadi wa min kulli dhaikin mahroja, seperti itu ya. Sehingga dulu Nabi juga mempraktekkan, jadi kalau ada masalah sulit ya, terpecahkan, solusinya ya sulit, Nabi melakukan sholat. Di dalam sholat itu juga ada istighfarnya, ada macam-macamnya, ada baca Qur'annya dan lain-lain. Nah, itu jadi tariqon yukhrijuhu min kulli asir, jadi jalan yang lantaran jalan tersebut Allah mengeluarkan orang tersebut dari setiap kesusahan. Berikutnya warozaqohu, dan memberi rizki sapa Allah pada orang min haisu, dari mana layah tasibu, tidak berprasangka dia atau tidak mengira dia. Jadi min haisu layarju wala yahturu bibalih, jadi mendapat rizki dari mana dia itu tidak berharap sama sekali dari tempat itu, dan dia juga tidak ada terentek atau keinginan dapat rezeki dari tempat itu. Nah, tapi nyatanya dapat. Nah, itu mendapat rezeki dari mana dia tidak menyangka-nyangka, dia tidak mengira, dipikir ya nggak akan dapat apa di situ, tapi ternyata dapat rezeki dari situ. Jadi ini 3 bonus yang diberikan oleh Allah untuk orang yang melanggengkan istighfar. Jadi selain dosanya diampuni, dia mendapat 3 hal ini.